Sama-sama bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat eh, kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Oke, kembali lagi bersama saya di Movilan. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pada konten kali ini, pemirsa, di mana Puan Maharani ya, anak Megawati itu singgung kader PDIP yang lain. Sebut saja namanya, ada Deddy Sitorus, ada Adian Apitupulu dan lain-lain ya. Mereka semua ingin pecah kongsi dengan siapa saja yang berbeda pandangan arah politiknya, pemirsa. Nah, pertanyaannya, apakah begitu cara membangun bangsa yang baik? Tentu saja tidak. Dan semua yang berbeda dengannya akan diserang sedemikian rupa. Nah, ini anak apa ya? Ini harus ingat. Junjungan kalian Anies Baswedan itu pernah diserang loh oleh PDIP. Ini Anies harus ingat juga. SBY pernah dibantai selama 10 tahun. Prabowo apalagi. Nah, sekarang giliran Jokowi, mirsa. Puan Maharani ingatkan kepada kader PDIP yang lain bahwa membangun negara itu tidak bisa dibangun dengan sendirian. Butuh kerjasama, kata Puan Maharani. Nah, ini tamparan keras loh buat Deddy Sitorus dan lain-lain. Nah, ketegangan politik hari ini itu makin liar, pemirsa. Bukan karena ada adu gagasan, bukan karena ada perdebatan visi, tetapi karena PDIP, partai yang dulu dibesarkan Jokowi, kini sibuk malah cari kambing hitam. Dan siapa targetnya? Ya siapa lagi kalau bukan Jokowi? Kan begitu. Deddy Sitorus, politisi PDIP, muncul dengan pernyataan hari ini yang sangat menjijikan ya, mencoba menyeret nama Jokowi ke dalam kasus hukum yang menjerat Hasto Kristianto selaku sekjen PDIP, pemirsa. Ini bukan lagi manuver biasa sudah. Ini upaya membangun narasi yang sangat jelek sekali bahwa Jokowi ada di balik semua ini katanya. Padahal faktanya Jokowi itu nggak ada urusan sama sekali dengan PDIP loh. Benny Pramola, juru bicara PSI, itu langsung menepis tuduhan Deddy Sitorus itu. Benny bilang apa yang dilakukan Deddy Sitorus dan kroni-kroninya di PDIP itu adalah langkah politik yang terlalu kekanak-kanakan. Ini bukan politik tingkat tinggi yang berbasis strategi dan argumentasi. Ini cuma permainan murahan yang mengandalkan fitnah dan playing victim. PDIP semakin panik. Mereka sadar kekuatan politiknya sudah semakin ambruk. Pemilu 2024 bukan kemenangan buat mereka, tapi justru jadi titik balik yang menunjukkan bahwa PDIP bukan lagi partai yang tak tersentuh. Elektabilitas PDIP semakin merosot, internal berantakan, dan kini mereka cari sasaran empuk. Jokowi tidak akan tinggal diam. Jokowi bukan tipe orang yang terima begitu saja dituding tanpa alasan. Ya buktinya kita ya lihat sendiri lah ya seperti apa Pak Jokowi sekarang. Dia sudah terlalu lama bersabar menghadapi fitnah dan serangan dari partai yang justru pernah membawanya ke panggung nasional. Nah, tapi kesabaran itu ada batasnya, kata Pak Jokowi. Serangan sekarang Jokowi sudah mulai melawan. Dulu PDIP kan berpikir Jokowi hanyalah boneka, hanyalah petugas partai yang bisa dikendalikan seenaknya. Nah, tapi mereka lupa bahwa Jokowi bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur begitu saja dengan seenaknya. Dia punya prinsip, dan yang jelas dia punya rakyat yang ada di belakangnya, yang selalu mensupportnya. Sekarang PDIP dan kader-kadernya yang kehilangan akal mulai merancang skenario baru. Mereka ingin menggiring opini bahwa Jokowi adalah dalang di balik kasus hukum Hasto Kristianto. Nah, tapi masalahnya pemirsa, publik nggak sebodoh itu. Kan begitu. Rakyat tidak tahu mana fakta. Rakyat sudah tahu mana fakta. Mana drama murahan yang dibuat-buat. Kalau kita mau bicara soal hukum ya, mari kita jujur saja. Kasus satu adalah persoalan individu. Pertama, bukan persoalan negara, apalagi presiden. Kan begitu. Harusnya PDIP itu menyelesaikan ini lewat jalur hukum loh. Bukan malah cari kambing hitam dan main fitnah sana sini, kan begitu. Nah, tapi begitulah PDIP sekarang sudah akalnya sudah mulai nol. Tidak lagi berpikir rasional, tapi menggunakan emosionalnya. Mereka gagal menerima kenyataan bahwa Jokowi bukan lagi sekutu mereka. Jokowi bukan lagi bagian dari agenda mereka. Jokowi kini berdiri sebagai kekuatan politik baru yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Rakyat sudah cerdas, kan begitu. PDIP semakin tenggelam.
PDP mungkin berpikir mereka bisa terus memainkan drama ini. Mungkin dikira berjalan mulus, Mirsa. Tapi ada satu hal yang mereka lupa. Rakyat sekarang sudah pintar. Publik nggak akan sudah termakan isu murahan yang dibuat-buat untuk hanya menyelamatkan kepentingan segelintir, ya kan? Segelintir elit partai. Setiap kali PDP menyerang Jokowi, justru semakin banyak orang yang melihat siapa sebenarnya yang panik. Kan begitu? Dan semakin jelas pula bahwa Jokowi bukanlah sosok yang mudah ditumbangkan. Justru dialah yang kini menjadi ancaman nyata bagi PDP. Ya wajar ya kalau PDP itu panik. Jadi kalau PDP itu mau terus bermain api, mereka harus siap juga terbakar. Dan kalau mereka pikir Jokowi akan diam saja, mereka salah besar. Sangat salah besar. PDP pikir mereka bisa menekan Jokowi dengan cara lama. Serang, fitnah, buat narasi, lalu tanggung publik percaya atau tunggu publik percaya, kan begitu. Nah masalahnya cara itu mungkin berhasil kalau 10 tahun yang lalu, tetapi tidak dengan sekarang. Jokowi sudah berubah, politik pun sudah berubah juga. Dan yang paling penting, rakyat juga sudah berubah. Faktanya justru PDP yang kini semakin kehilangan kendali. Ya seperti yang kita lihat sekarang, pemirsa. Ya kan, mereka sudah tidak bisa lagi menggertak seenaknya siapa saja yang ada di depannya, kan begitu. Kenapa? Karena Jokowi tidak lagi sendiri. Itu kalau Jokowi. Sekarang ia sudah punya kekuatan politik yang nyata, relawan yang tetap solid sampai hari ini, jaringan yang semakin luas, dan dukungan rakyat yang masih kuat. PDP kehilangan arah, saling serang di internal. Begini kalau PDP masih solid, seharusnya mereka fokus mengurus partai, bukan sibuk menyerang Pak Jokowi. Tapi yang terjadi hari ini justru perpecahan di dalam semakin nyata di kubu PDP. Ada yang masih berharap pada Megawati, ada yang ingin Puan Maharani naik. Ada juga yang diam-diam mendukung Ganjar mencari jalan sendiri. Hasto sudah sibuk dengan kasusnya sendiri. Sedangkan Deddy Storus berusaha menyerang Jokowi demi mencari perhatian Ibu Megawati. Itu Mirsa. Lalu Megawati diam-diam seolah tidak tahu cara atau tidak tahu arah harus kemana, sudah. PDP kehilangan kompas dan kehilangan pemimpin yang bisa menyatukan semuanya. Jokowi pun sudah punya strategi, bukan sekedar bertahan. Jangan pikir Jokowi itu hanya bertahan. Tidak kalau sekarang. Tidak. Dia justru sedang menyusun langkah besar. Ya lihat bagaimana Prabowo dan Mas Gibran sekarang. Nah itu bukan sekadar kemenangan di Pilpres loh, tapi awal dari perubahan peta politik di Indonesia. Jokowi tidak lagi menggantungkan diri pada PDIP. Tidak sudah. Dia sudah membangun jalannya sendiri. Dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN, atau dengan PSI. Jokowi kini adalah pusat gravitasi. Ya kan, pusat gravitasi politik yang baru. Dan PDIP benci mengakui hal itu. Mereka ingin Jokowi jatuh. Mereka ingin Jokowi kehilangan pengaruh. Tapi apa yang terjadi? Malah justru sebaliknya. Jokowi semakin kuat, semakin diperhitungkan dan semakin tak tergantikan. Rakyat sudah jenuh. PDIP kehilangan magnet politiknya. Apa? Bisa menang karena faktor Jokowi kemarin. Karena citra Jokowi yang sederhana, merakyat dan bekerja nyata, malah itu kan membantu PDIP menang. Nah, tapi sekarang PDIP sudah kehilangan Jokowi. Mereka tidak punya lagi figur yang bisa benar-benar menarik simpati rakyat. Ganjar sudah kalah dan elektabilitasnya terus menurun. Tidak pernah benar-benar mendapat tempat di hati rakyat. Dan Megawati, ya kan, sudah terlalu lama memimpin partai tersebut dan semakin tidak relevan dengan zaman. Sementara itu Jokowi tetap berada di tengah-tengah rakyat yang begitu cintanya kepada Pak Jokowi. Dia masih turun ke lapangan seperti ya waktu beliau menjabat. Ya bukan beliau itu tidak lupa dengan jabatan sebagai presiden, tetapi memang begitu cintanya rakyat dan Jokowi pun juga cintanya kepada rakyat. Itulah yang membuat tetap kuat per hari ini itu Pak Jokowi. Itulah yang membuatnya tetap dicintai. Jokowi menang, PDIP tenggelam. Sekarang pertanyaannya, apakah PDIP itu masih bisa bertahan di pemilu berikutnya? Jawabannya ya bisa masih, kalau mereka berubah. Tapi melihat cara mereka sekarang yang lebih sibuk menyalahkan Jokowi daripada introspeksi ya.
Rasanya itu sangat sulit sekali loh pemirsa. Jokowi sudah menunjukkan bahwa dia bukan petugas partai. Dia adalah pemimpin sejati. Dan PDIP harus siap menerima kenyataan pahit bahwa mereka bukan lagi pusat kekuatan politik di Indonesia. PDIP boleh terus menyerang, boleh terus mencari cara menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi semakin mereka berusaha, semakin mereka menunjukkan kelemahan mereka sendiri. Kan begitu pemirsa. Ya terserah PDIP lah mau berbuat apa saja tentang Pak Jokowi atau tentang negara ini. Dan di ujung jalan bukan Jokowi yang akan jatuh, tapi justru PDIP yang akan tenggelam dalam permainan yang mereka buat sendiri. Itu sudah nampak per hari ini. Dan Jokowi dia akan tetap berdiri lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Sekarang lihat bagaimana reaksi PDIP. Mereka panik. Mereka kehilangan kontrol atas narasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jokowi akan sekuat ini setelah lepas dari PDIP. Ya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka lah ya. Mereka pikir Jokowi atau setelah Jokowi tidak lagi di partai, ia akan kehilangan. Ternyata justru sebaliknya, kan begitu. Jokowi bukan hanya bertahan ternyata, tetapi malah semakin mendominasi. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar terkait dengan konten kali ini ya. Sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga biar kalian tidak ketinggalan ya kan informasi-informasi terbaru di channel ini. Subscribe pemirsa ya, subscribe Mufila, subscribe. Dan berkembang dan kita bakal salam NKRI.